Buruk bangunan di Arab. Diminta majikan janda untuk memberikan keturunan. Kisah nyata yang menggemparkan. Dika, seorang buruh bangunan asal Indonesia yang bekerja di Timur Tengah, tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis setelah diminta oleh majikannya yang seorang janda kaya untuk memberinya keturunan. Apakah ini hanya ujian takdir atau kesempatan emas? Jangan lewatkan kisah luar biasa ini. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan episode terbaru. Dika, seorang pria berusia 30 tahun asal Indonesia, tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya seorang penjahit rumahan. Namun, kondisi ekonomi yang semakin sulit membuatnya harus berpikir lebih jauh tentang masa depan. Setelah menikah muda dan memiliki seorang anak, kebutuhan hidup semakin meningkat. Tak ingin keluarganya terus hidup dalam kekurangan, Dika memutuskan untuk merantau ke Timur Tengah sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Bekerja di luar negeri bukanlah impian, melainkan kebutuhan. Ia tahu bahwa di sana akan banyak tantangan, tapi ia juga mendengar bahwa gaji di Arab Saudi lebih besar dibandingkan bekerja di Indonesia. Dengan berat hati, ia meninggalkan istri dan anaknya yang baru berusia 2 tahun, berjanji untuk mengirim uang setiap bulan agar mereka bisa hidup lebih baik. Setelah melalui berbagai proses administrasi yang panjang, Dika akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Namun, begitu menginjakan kaki di negeri orang, realitas tak seindah yang dibayangkan. Dika bekerja di salah satu proyek konstruksi besar di kota Riyadh. Hari-harinya dihabiskan di bawah terik matahari yang membakar, mengangkat material berat, mencampur semen, dan membangun struktur bangunan. Suhu yang ekstrim seringkali membuat tubuhnya kelelahan, belum lagi tekanan dari mandor yang tak kenal ampun. Sebagai pekerja asing, hak-haknya sering diabaikan. Ia dan rekan-rekan buruh lain harus tinggal di asrama sempit dengan fasilitas seadanya. Kamar kecil yang dijejali 6 orang, kasur tipis, dan makanan yang tak selalu layak. Kadang-kadang, gajinya juga terlambat dibayarkan. Namun, ia tetap bertahan demi keluarganya. Rasa rindu terhadap istri dan anaknya selalu menghantui. Setiap malam, ia hanya bisa menatap layar ponselnya, melihat foto anaknya yang semakin tumbuh besar. Sesekali, ia melakukan panggilan video dengan mereka, tapi sinyal yang buruk seringkali membuat percakapan terputus-putus. Namun, di balik semua penderitaan ini, Dika memiliki tekad kuat. Ia tak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia ingin membangun rumah untuk keluarganya, menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi, dan membawa kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Suatu hari, mandor proyek menawarkan pekerjaan tambahan kepada Dika. Ia mengatakan bahwa seorang wanita kaya membutuhkan pekerja untuk memperbaiki bagian rumahnya yang rusak. Upahnya lebih besar daripada gaji biasa, dan ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk menambah penghasilan. Tanpa berpikir panjang, Dika menerima tawaran itu. Ia tak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Setelah menerima tawaran pekerjaan tambahan dari mandornya, Dika berangkat menuju rumah majikannya yang baru. Tidak seperti lokasi proyek tempatnya biasa bekerja. Kali ini ia menuju kawasan elit di pinggiran kota Riyadh. Jalanan yang lebar dengan deretan rumah mewah berdiri megah di kanan kiri membuat Dika merasa asing. Begitu tiba di depan gerbang besar yang terbuat dari besi hitam berukir, seorang penjaga berseragam menyuruhnya masuk. Halaman rumah itu luas, dihiasi taman indah dengan air mancur kecil di tengahnya. Bangunan utama rumah ini memiliki arsitektur khas Timur Tengah, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar yang dihiasi tirai tebal. Dika sempat merasa canggung. Biasanya, ia hanya bekerja di proyek konstruksi atau bangunan komersial, bukan rumah pribadi. Namun, demi uang tambahan, ia menepis rasa gugupnya dan melangkah masuk. Saat memasuki rumah, seorang wanita dengan pakaian elegan menunggunya di ruang tamu. Wanita itu adalah Nora, pemilik rumah ini. Nora adalah wanita Arab berusia 35 tahun dengan paras cantik khas Timur Tengah. Wajahnya tirus, dengan mata coklat yang tajam namun menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Ia mengenakan gamis sutra berwarna krem yang memperlihatkan kesederhanaan namun tetap anggun.
Wajahnya nyaris tanpa riasan, tetapi tetap terlihat berkelas. "Kamu yang akan memperbaiki atap di bagian belakang?" tanyanya dengan suara lembut namun berwibawa. Dika mengangguk, berusaha tetap profesional. "Iya, Bu. Saya pekerja dari proyek yang Ibu hubungi." Noura mengamati Dika dari ujung kepala hingga kaki. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang sulit Dika artikan. Entah itu penasaran, penilaian, atau sesuatu yang lain. "Baiklah, aku harap kau bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau kau butuh sesuatu, tanyakan pada pelayan di sini." Dika hanya mengangguk, lalu segera menuju area yang perlu diperbaiki. Meski ini hanya pekerjaan renovasi kecil, ia tetap mengerjakannya dengan sepenuh hati. Selama beberapa hari bekerja di rumah itu, Dika mulai sering bertemu dengan Noura. Ia sering melihat wanita itu duduk di teras, menatap kosong ke arah taman, atau membaca buku di ruang tamu. Salah satu pelayan yang ramah, Fatimah, akhirnya bercerita sedikit tentang kehidupan majikannya. Madam Noura dulunya menikah dengan seorang pria berpengaruh, tapi suaminya meninggal karena sakit mendadak. Sejak itu, ia tinggal sendirian di rumah ini. Dika mulai memahami mengapa Noura selalu terlihat murung dan kesepian. Ia tidak hanya seorang janda, tetapi juga seorang wanita yang kehilangan arah hidupnya. Suatu sore, saat Dika selesai bekerja, Noura tiba-tiba muncul di dekatnya. "Kau dari Indonesia?" tanyanya tiba-tiba. "Iya, Madam," jawab Dika sopan. "Aku pernah ke Bali sekali, tempat yang indah," kata Noura. Matanya menerawang. Dika tersenyum kecil. "Bali memang indah, tapi Indonesia lebih dari itu. Ada banyak tempat yang lebih sejuk dan nyaman." Itu adalah pertama kalinya mereka berbincang di luar urusan pekerjaan. Sejak percakapan itu, Noura mulai sering mencari kesempatan untuk berbicara dengan Dika. Kadang ia hanya bertanya tentang pekerjaannya. Kadang ia berbicara tentang kehidupannya yang dulu. Dika, yang awalnya hanya pekerja biasa, mulai merasa bahwa ia menjadi seseorang yang bisa mendengarkan keluhan wanita itu. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam hubungan mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dika tetap fokus menyelesaikan pekerjaannya, tetapi hubungan antara dirinya dan Noura semakin terasa berbeda. Semakin sering Noura berbicara dengannya, semakin ia merasa nyaman. Tidak seperti majikan lainnya yang memperlakukan pekerja kasar seperti dirinya dengan dingin, Noura memperlihatkan sisi lain. Ia bukan hanya wanita kaya, tetapi juga seseorang yang kesepian. Noura mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengan Dika. Kadang ia berdiri di dekatnya saat ia bekerja, menanyakan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu. Kadang ia bahkan duduk di dekatnya sambil mengamati pekerjaannya. Sesuatu yang membuat Dika sedikit gelisah. Suatu malam, saat pekerjaan renovasi hampir selesai, Dika dipanggil oleh salah satu pelayan rumah untuk menemui Noura di ruang tamu. Dika merasa sedikit heran. Biasanya, jika ada hal yang harus dibicarakan, Noura hanya menyampaikan melalui perantara. Namun kali ini, ia dipanggil langsung. Dika melangkah masuk ke ruang tamu yang megah, di mana Noura sudah duduk dengan anggun di salah satu sofa. Di meja kecil di sampingnya, ada secangkir teh yang masih mengepul. Ia terlihat lebih tenang dari biasanya, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. "Silakan duduk," katanya dengan suara lembut namun tegas. Dika menurut. Ia duduk di seberang Noura, masih dalam posisi sopan, sedikit menundukkan kepala sebagai bentuk hormat. Setelah beberapa detik hening, Noura akhirnya berbicara. "Sudah lama aku tinggal di rumah ini sendirian," katanya sambil menatap lurus ke arah Dika. "Aku kehilangan suamiku 5 tahun yang lalu. Keluargaku adalah keluarga terpandang, dan mereka memiliki banyak aturan. Salah satu aturan itu adalah, aku tidak bisa menikah lagi setelah suamiku meninggal." Dika mendengarkan dengan saksama, tetapi masih belum mengerti arah pembicaraan ini. Noura menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Masalahnya, aku ingin memiliki anak." Dika sedikit terkejut, tapi tetap diam, menunggu kelanjutan dari kata-kata Noura. "Aku sudah berpikir lama," lanjut Noura. "Aku tidak bisa menikah lagi, tapi aku masih memiliki keinginan untuk menjadi seorang ibu.
Dan aku ingin kau yang membantuku. Dika membelalakan mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang baru saja ia dengar? Maaf, madam, maksudnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Nora menatapnya dalam-dalam. Aku ingin kau menjadi ayah dari anakku, Dika. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Dika merasa seperti dunia seakan berhenti berputar. Tawaran ini begitu mendadak, begitu luar biasa, hingga ia bahkan kesulitan memprosesnya. Dika merasa tubuhnya menegang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tawaran itu begitu tak terduga. Aku tidak memintamu untuk menikah denganku, lanjut Nora dengan nada lebih lembut. Aku hanya ingin kau membantuku mendapatkan keturunan. Sebagai gantinya, aku akan memastikan hidupmu lebih baik. Kau tidak perlu bekerja keras lagi. Aku akan memberimu rumah, uang, dan kehidupan yang layak. Dika menelan ludah. Ia tidak bisa memungkiri bahwa tawaran ini menggiurkan. Seumur hidupnya, ia bekerja keras demi keluarganya, menghadapi panasnya matahari, keringat, dan kelelahan yang tiada akhir. Sekarang, seorang wanita kaya menawarkan sesuatu yang bisa mengubah nasibnya secara drastis. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang berteriak. Bagaimana dengan istrinya di Indonesia? Bagaimana dengan anaknya yang masih kecil? Apakah ia tega melakukan ini hanya demi uang? Madam, saya. Dika membuka mulut, tetapi kata-kata sulit keluar. Nora tidak marah dengan keraguannya. Sebaliknya, ia tersenyum tipis. Aku tahu ini keputusan besar bagimu. Aku tidak memaksamu untuk menjawab sekarang. Pikirkanlah. Tapi ingat, kesempatan ini mungkin tidak akan datang dua kali. Dika mengangguk perlahan, merasa pikirannya benar-benar kacau. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya di asrama buruh, menatap kosong ke langit-langit. Tawaran itu terus berputar di kepalanya. Ia membayangkan wajah istrinya di Indonesia. Wanita yang telah menunggunya dengan setia. Wanita yang ia janjikan kehidupan lebih baik. Namun, di sisi lain, ia juga membayangkan betapa beratnya hidup sebagai buruh. Setiap hari berjuang untuk sekadar mendapatkan cukup uang. Jika ia menerima tawaran ini, hidupnya akan berubah. Ia bisa keluar dari kemiskinan, bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Tapi dengan harga apa? Dika menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia harus mengambil keputusan. Malam itu, Dika duduk di kasurnya di asrama buruh. Pikirannya penuh dengan pertimbangan yang saling bertentangan. Ia menatap dinding kusam kamar kecil yang ia tinggali bersama 5 pekerja lainnya. Suara dengkuran samar terdengar di sudut ruangan. Sementara angin malam yang masuk dari jendela kecil membawa hawa panas yang tidak nyaman. Ia mencoba tidur, tetapi matanya tetap terbuka. Tawaran dari Nora terus bergema dalam pikirannya. Aku ingin kau menjadi ayah dari anakku. Dika menghela napas panjang. Pikirannya melayang ke kampung halamannya di Indonesia, kepada istrinya, yang selalu setia menunggunya. Ia ingat senyumnya ketika ia berjanji untuk bekerja keras agar mereka bisa hidup lebih baik. Ia ingat anaknya yang masih kecil, yang selalu bertanya kapan ayahnya akan pulang. Namun, realitas yang ia hadapi di sini begitu keras. Ia bekerja siang malam dalam kondisi berat, tinggal di tempat yang jauh dari kata nyaman, dan seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dari para mandor. Tawaran Nora bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Dengan uang yang dijanjikan, ia bisa pulang ke Indonesia dan membangun kehidupan yang lebih layak. Tetapi, apakah harga yang harus dibayar terlalu tinggi? Dika mencoba melihat tawaran ini dari berbagai sisi. Jika ia menerimanya, ia bisa hidup nyaman. Ia tidak perlu lagi bekerja di bawah panas matahari. Ia bisa memiliki rumah sendiri, kendaraan, dan tabungan yang cukup untuk keluarga di kampung. Namun, apa yang akan terjadi jika istrinya tahu? Bagaimana jika suatu hari, anaknya di Indonesia bertanya mengapa ayahnya punya anak lain di negeri orang? Di sisi lain, ia juga bertanya-tanya, mengapa Nora memilihnya? Seorang buruh bangunan dari Indonesia? Apakah karena ia orang asing, sehingga Nora merasa lebih aman karena tidak ada ikatan dengan keluarganya?
Atau mungkin, karena Nora memang melihat sesuatu dalam dirinya, Dika mulai merasa ada beban yang semakin berat di hatinya. Ia bukan orang suci, tetapi ia juga tidak ingin mengkhianati istrinya. Namun, di depan matanya ada kesempatan besar yang mungkin tidak akan pernah datang lagi. Keesokan harinya, Dika memutuskan untuk meminta pendapat seseorang. Ia pergi menemui Bang Hadi, salah satu pekerja senior yang sudah lama bekerja di Arab Saudi. Dika menjelaskan situasinya secara samar, tanpa menyebut nama majikannya. "Bang, kalau misalnya ada orang kaya yang mau kasih uang banyak buat kita, tapi ada imbalannya, menurut abang itu bagaimana?" Bang Hadi menatapnya curiga. "Imbalannya apa dulu? Kalau kerja halal, ambil. Kalau aneh-aneh, pikir 1000 kali." Dika mengangguk, lalu menambahkan, "Kalau yang diminta itu sesuatu yang menyangkut kehormatan." Bang Hadi terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Heh, lu ditawarin kawin kontrak, ya?" Dika hanya tersenyum tipis, tidak membenarkan tapi juga tidak membantah. "Begini, Dik," kata Bang Hadi sambil menepuk pundaknya. "Hidup di negeri orang ini berat. Banyak orang akhirnya tergoda karena butuh uang. Tapi ingat satu hal, setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau lu ambil, siap-siap sama akibatnya." Dika menghela napas. Jawaban itu tidak benar-benar membantunya. Beberapa hari berlalu, dan Dika masih belum memberikan jawaban kepada Nora. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari Nora. Wanita itu semakin sering mendekatinya, semakin sering tersenyum kepadanya. Ia mulai memperlakukannya dengan lebih hangat, sesuatu yang tidak biasa bagi seorang majikan kepada pekerjanya. Suatu malam, Dika kembali dipanggil ke rumahnya. Kali ini, suasananya lebih intim. Nora menyiapkan makan malam untuknya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan duduk bersamanya di meja makan, berbicara dengan lebih lembut, lebih personal. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu, Dika," katanya sambil menatap matanya dalam-dalam. "Tapi aku tidak memilihmu secara sembarangan. Aku melihat sesuatu dalam dirimu, ketulusan, kerja keras, dan sikapmu yang berbeda dari pria lain." Dika hanya diam, merasa dadanya semakin sesak. "Aku tidak ingin memaksamu," lanjut Nora. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa jika kau menerimanya, kau tidak hanya membantuku, tapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk dirimu sendiri." Ia lalu meletakkan sebuah amplop di meja. "Ini bukan sogokan," katanya. "Anggap saja ini sebagai tanda bahwa aku serius dengan permintaanku." Dika menatap amplop itu. Ia tidak membukanya, tetapi ia bisa menebak isinya. Hatinya berdebar semakin cepat. Ia berada di persimpangan jalan yang paling besar dalam hidupnya. Malam itu, Dika kembali ke asramanya dengan kepala yang semakin berat. Ia sadar, keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga masa depan keluarganya. Jika ia menolak, maka hidupnya akan tetap seperti ini, tetap bekerja keras, tetap bertahan dalam kondisi sulit, tetap berjuang tanpa kepastian kapan bisa kembali ke keluarganya dengan kehidupan yang lebih layak. Jika ia menerima, maka ia akan mendapatkan segalanya dalam sekejap, tetapi dengan risiko kehilangan kehormatan dan mungkin juga kehilangan keluarganya di Indonesia. Apakah ia harus memilih moral di atas segalanya? Atau menerima kesempatan ini sebagai rezeki yang datang tanpa diduga? Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Esok harinya, ia akan memberikan jawaban kepada Nora. Jawaban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Dika berjalan dengan langkah mantap menuju rumah Nora. Setelah beberapa hari penuh kebimbangan, ia akhirnya memutuskan untuk menerima undangan wanita itu dan memberikan jawabannya. Ketika ia tiba di depan gerbang besar rumah mewah itu, penjaga membukakan pintu tanpa bertanya apapun. Sepertinya Nora sudah memberitahu mereka bahwa ia akan datang. Di dalam rumah, Nora sudah menunggunya di ruang tamu. Wanita itu tampak anggun seperti biasa, mengenakan gamis hijau tua yang menambah keanggunannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapannya penuh harap, tetapi juga sedikit khawatir. "Silakan duduk,"
katanya dengan suara lembut. Dika mengangguk dan duduk di seberangnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Madam, aku sudah memikirkan semua ini dengan sangat matang," katanya perlahan. Noura menatapnya dengan saksama, menunggu kelanjutannya. "Aku ingin menerima tawaranmu, tapi bukan hanya untuk menjadi ayah dari anakmu." Dika berhenti sejenak, menatap mata Noura yang membelalak. "Aku ingin menjadi suamimu." Ruangan itu sunyi selama beberapa detik. Noura tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kau ingin menikah denganku?" tanyanya dengan suara bergetar. Dika mengangguk. "Aku tidak ingin hanya menjadi seseorang yang kau sewa untuk memberimu keturunan. Jika aku akan melakukan ini, aku ingin melakukannya dengan benar. Aku ingin menjadi suami yang sah untukmu, dan aku ingin anak kita tumbuh dalam keluarga yang utuh." Noura menatapnya dalam-dalam, dan tiba-tiba air mata jatuh di pipinya. Ia buru-buru menghapusnya, lalu tersenyum. Aku tidak pernah berpikir kau akan mengatakan itu," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin seseorang membantuku mendapatkan anak. Aku tidak pernah berpikir ada seseorang yang benar-benar ingin bersamaku sebagai suami." Dika tersenyum kecil. "Aku tidak melihatmu hanya sebagai majikan atau seorang wanita kaya. Aku melihatmu sebagai seseorang yang baik, yang kesepian, dan yang ingin memiliki keluarga. Jika kau mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Noura terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bangkit dari duduknya dan berjalan ke jendela. Ia menatap keluar, seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa menit, ia berbalik dan kembali menatap Dika. "Baiklah," katanya akhirnya. "Jika kau benar-benar yakin dengan keputusanmu, aku akan menerimanya." Dika tersenyum lega. Pernikahan mereka tidak mudah. Noura berasal dari keluarga terpandang, dan banyak orang di lingkungannya mempertanyakan keputusannya menikahi seorang buruh bangunan asal Indonesia. Namun, Noura tidak peduli. Ia sudah kehilangan terlalu banyak hal dalam hidupnya, dan kali ini, ia ingin memilih jalannya sendiri. Dika pun mempersiapkan diri untuk pernikahan ini dengan sebaik mungkin. Ia mulai belajar tentang budaya dan adat istiadat Arab, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Meskipun banyak orang meragukan mereka, Noura dan Dika membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial. Setelah menikah, kehidupan Dika berubah drastis. Ia tidak lagi bekerja sebagai buruh bangunan, tetapi mulai membantu mengelola bisnis yang dimiliki Noura. Dika menunjukkan bahwa ia bukan hanya pria yang kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun, ia belajar banyak tentang bisnis dan mulai mengembangkan usaha baru bersama Noura. Dika tidak ingin hanya bergantung pada kekayaan istrinya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa sukses dengan usahanya sendiri. Dengan dukungan Noura, ia membuka perusahaan konstruksi kecil yang mempekerjakan banyak pekerja migran seperti dirinya dulu. Ia ingin memberikan kesempatan bagi mereka yang mengalami nasib sulit seperti yang pernah ia alami. Bisnisnya berkembang pesat, dan Dika akhirnya dikenal sebagai pengusaha sukses di Timur Tengah. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Noura akhirnya hamil. Ketika berita ini datang, Dika tidak bisa menahan air matanya. Ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya, tetapi juga akan menjadi seorang ayah, sesuatu yang awalnya hanya menjadi permintaan dari Noura, tetapi kini menjadi kenyataan yang penuh kebahagiaan. Saat anak mereka lahir, Dika memberikan nama yang memiliki arti mendalam, Riz Arsyad, yang berarti rezeki yang diberikan dengan kebijaksanaan. Kehidupan Dika berubah total dari seorang buruh bangunan miskin menjadi pria yang memiliki keluarga bahagia dan bisnis sukses. Namun, yang terpenting, ia menjalani semua itu dengan cara yang benar, dengan cinta, kehormatan, dan kesetiaan. Dari buruh bangunan menjadi pengusaha sukses. Bagaimana menurut kalian kisah Dika? Apakah kalian akan memilih jalan yang sama jika berada di posisinya? Jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru.